Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 3, nama saya Elvina, NIM 0307222089. Nama saya Ilham Martua Hasibuan, NIM 0307222111. Nama saya Yuda Pratama Nasution, NIM 0307222122. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang akan menjelaskan tentang filsafat yang berjudul Perbandingan Ilmu dan Pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan secara hakiki. Dalam bahasa, ilmu diartikan dengan sains yang berasal dari bahasa Latin yaitu scio dan scere yang berarti tahu. Ilmu sebagai pengetahuan artinya ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Ilmu sebagai aktivitas artinya aktivitas, mempelajari suatu aktif, menggali, mencari, mengejar atau menyelidiki sampai mengetahui itu diperoleh. Ilmu sebagai pengetahuan artinya ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal. Dengan kata lain, mengetahui menunjukkan pada sesuatu yang merupakan isi yang terkandung dalam ilmu. Ilmu sebagai aktivitas artinya aktivitas, mempelajari suatu aktif, menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai mengetahui itu diperoleh. Ilmu sebagai metode artinya ilmu adalah metode untuk mengenai masalah-masalah atau kegiatan, penelaahan atau proses penelitian yang mengandung prosedur. 3 tahapan yang dijelaskan The Line Jill bahwasanya ilmu mencakup berbagai kepada 3. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Yuda, apa yang dimaksud dari ilmu sebagai metode? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa ilmu sebagai metode itu artinya adalah metode untuk menangani masalah-masalah atau kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mengandung prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah inilah dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode. Nah, sekarang kita masuk dari Burhanuddin Salam pada tahapan selanjutnya, mengembangkan lebih detail dengan mengurangkan pengetahuan menjadi 4 macam. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Nah, dan sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Yuda, apa yang kamu ketahui tentang pengertian filsafat? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Pengertian filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Nah, itulah pengertian dari filsafat. Sekarang kita masuk manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan lahir atas adanya sebuah komitmen ilmiah yang tertanam dalam diri seseorang. Dengan melewati proses yang cukup panjang, sehingga hasil yang diberikan ilmuwan dapat bermanfaat bagi umat manusia.
Berikut manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang disusun oleh Suhartono diantaranya: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan ini epistemologis. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Yang keempat, sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsionalnya terdapat ilmu pengetahuan. Yang kelima, ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyiapkan suatu keseteruan komprehensif di dalam hukum-hukum lain, hukum-hukum alam. Dan sekarang kita akan masuk ke perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan itu ada 4. Baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan pengetahuan manusia. Nah, sekarang masuk ke perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Untuk terlebih dahulu memahami perbandingan berupa perbedaan dan persamaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Ada persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan, dan ada juga perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Ilham, apa persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan? Baik, saya akan membacakan persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, persamaannya adalah baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan pengetahuan manusia. Persamaan kedua, baik ilmu maupun filsafat, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Ya, persamaan ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan, keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Persamaan keempat, baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Nah, sekarang kita telah mengetahui persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Ilham, apa perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan? Baik, perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Perbedaan yang pertama adalah filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu saat ditentukan filsafat, yaitu prinsip metodenya, aksioma maupun dalil-dalil yang disurunkan pada ilmu dikembangkan oleh filsafat. Perbedaan yang kedua, filsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri. Perbedaan yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu yang secara menyeluruh dan universal, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus dari sudut pembahasan yang khusus pula. Perbedaan keempat, filsafat bersifat spekulatif, yaitu mengajukan dugaan-dugaan rasional yang melampaui batas-batas fakta, sedangkan ilmu pengetahuan hanya menjelaskan dan mendeskripsikan fakta dengan segala hubungannya. Perbedaan kelima, ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta secara empiris, sedangkan filsafat memahami, menginterpretasikan dan menafsirkan fakta secara rasional. Perbedaan keenam, filsafat membahas objek secara menyeluruh, baik meliputi gejala empiris maupun non-empiris, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas gejala-gejala empiris saja dan bersifat khusus. Nah, teman-teman, telah dijelaskannya persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan atau perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Persamaan dan perbedaan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan yang dijelaskan oleh Glenn memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif bahwa ada awalnya antara filsafat dengan ilmu pengetahuan adalah satu yang tergabung dalam filsafat. Pada abad ke-17, ilmu pengetahuan memisahkan diri dari filsafat. Namun, penyelidikan filsafat tetap dibutuhkannya untuk mengulas secara mendalam mengenai hakikat ilmu pengetahuan sehingga terciptalah filsafat ilmu. Nah, sekarang teman-teman bertanya nggak sih apakah pengetahuan merupakan bagian dari ilmu? Nah, dan di sini saya akan bertanya kepada saudara Yuda, pengetahuan merupakan bagian dari ilmu atau tidak? Baik, di sini saya akan menjawab. Pengetahuan merupakan bagian dari ilmu. Namun, suatu pengetahuan harus diuji dan dikasih terlebih dahulu agar bisa dibuktikan kebenarannya dan menjadi sebuah ilmu.
dan tidak semua pengetahuan dapat disebut dengan ilmu. Baik. Nah, teman-teman, pengetahuan mengenai cabang-cabang filsafat merupakan unsur yang sastra sebelum memasuki diskusi filsafat. Sebagaimana yang diketahui dan sudah tidak asing para insan akademik bahwa cabang filsafat dibagi dalam 3 macam, yaitu metafisik, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.